Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nama saya Diki Chat, NIM saya A1C3180002, saya mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai operator dalam fisika kuantum. Bagaimana untuk yang slide pertama, saya membahas tentang pengertian dari operator itu sendiri. Nah, operator adalah suatu instruksi matematis yang bila dikenakan pada fungsi gelombang tertentu, maka gelombang tersebut akan berubah atau menghasilkan fungsi lainnya. Nah, misalnya ada suatu suatu nilai fisika kan, yang nilainya segini, nah dan dikenakan fungsi gelombang si misalnya kan, nah itu akan berubah dan menghasilkan fungsi yang lainnya. Nah, itu merupakan pengertian dari operator. Nah, operator ini ada 4. Ini contohkan, itu posisi itu X. Nah, dan X operatornya itu tetap X. Nah, energi setengah MV. Sedangkan untuk yang operator energinya sini. Nanti yang lainnya bisa kita lihat kalau terdapat perbedaan untuk fisika klasik sama fisika kuantum, itu ada tanda topi pada masing-masing variabel dari nilai misalnya posisi, energi, momentum, dan Hamiltonian. Yang kedua itu jenis operator. Nah, jenis operator itu yang pertama operator posisi. Nah, ini untuk mendapatkan nilai operator posisi itu kita bisa dimulai dengan cari C sama dengan E pangkat IKX min omega X min omega T. Maaf, ini tipe T. Ini dimana untuk momentum itu H bar kali K, sehingga dapatlah untuk yang V operatornya itu kita ini kan K kan, ini kan di sini ada variabel K, itu K sama dengan jadi P per H. P atau P ini kan, masukkan di persamaan yang ini. Nah, terus kita turunkan turunan pertama terhadap P. Kita turunkan terhadap P ini, sehingga kita bisa dapatkan nilai I per H bar X dikali C. Nah, C ini tadi kan A, E, I ini pangkat ini C. Kalau kita bedakan, kita persingkat saja, itu ya dikali C. Ini kan kepanjangan. Nah, ruas kiri ditukar dengan ruas kanan, berarti kita tukar sehingga untuk memudahkan kita tukar DC per DP-nya sebelah kiri, terus kita kalikan I H bar masing-masing kiri dan kanan, sehingga didapatkan nilai I kuadrat X operator C sama dengan I H bar DC per DP. Nah, ini I kuadrat itu kan min 1. Jadi kita bisa dapatkan nilai X operatornya itu min 1 min I H bar per dikali D per DP. Nah, untuk yang kedua itu untuk operator energi ini sama, tapi kita untuk yang ini kita turunkan terhadap yang bagian T untuk yang operator energi. Untuk yang bagian energi ini, sehingga kita turunkan seperti yang sudah saya jelaskan untuk video sebelumnya, itu kita turunkan dengan aturan rantai. Jadi kita dapatkan nilai min I W AE pangkat IKX min omega T. Nah, ini kita bisa tulis sih untuk mempersingkat. Ini kan persamaan ini diketahui sih sama dengan ini, berarti kita ganti C. Nah, kita ingat kalau persamaan de Broglie itu E sama dengan H bar kali omega. Nah, omega ini energi dibagi H bar. Terus kita masukkan, ganti omega yang ini dengan ini. Dah, berarti DC per DT sama dengan min E H bar kali C. Nah, ini kita kali silang H per min I. Berarti kita kali silang H per min I dikali DC per DT sama dengan min I. Dikali silang sebelah kiri. Hingga kita kali-kalikan untuk yang persamaan ini didapatkan nilai E sama dengan I H bar D per DT. Nah, untuk selanjutnya itu operator momentum. Nah, untuk operator momentum ini kita berangkat dari rumus persamaan C juga. Nah, kita ingat kalau untuk persamaan de Broglie itu P operatornya itu H bar kali K. PSI sama dengan PSI yang bisa ditulis untuk H bar kasih sama dengan I H bar dikali D per DX pangkat A E pangkat IKX min omega T
min omega T. Nah, ini kita pembuktiannya, kita min I habar dikali D per dx, A kali E pangkat I kali min omega T. Kita buktikan. Dimana untuk yang nilai I kali min I kali I itu sama dengan 1. Ini kan nanti bisa dikalikan min I kali I itu 1. Nah, dan si itu AEIKX min omega T. Tulis ulang, jadi kita tulis ulang yang persamaan ini tadi. Jadi min I habar yang ini. Sehingga didapatkan rumus habar dikali K sama dengan min I habar dikali D per dx. Nah, ini untuk momentum, operator momentumnya didapatkan nilai I habar D per dx dikali psi. Selanjutnya, jenis-jenis operator. Nah, ya, sifat-sifat operator. Sifat operator. Nah, di mana sifat operator ini bisa dilihat pada slide yang ini, itu x, y, itu bisa tulis xy dikurang yx sama dengan min dalam kurung y, x. Nah, x, x kecil. Nah, ini kita bisa tengok untuk operator yang ini digunakan dalam untuk menentukan operator dari sebuah fungsi. Lalu kita ke contoh soal. Contoh soal ini untuk yang pertama, operasikan operator momentum Px terhadap X pada fungsi gelombang si X sama dengan sin 2X. Nah, ini kita selesaikan. Nah, operator momentum ini rumusnya min I habar D per dx. Jadi kita terhadap X, kita kan tadi untuk terhadap X, Px kita kalikan kiri dan kanan itu Cx, berarti min I habar D si X per dx. Nah, kita masukkan nilai sin 2X-nya. Kita masukkan menjadi min I habar D sin 2X dx. Jadi dapatkan nilai min 2 I habar cos 2X. Nah, untuk selanjutnya, operasikan nilai operator energi kinetik dimensi 1 Tx pada fungsi gelombang Cx sama dengan sin 2X. Nah, untuk yang operator kinetik pada koordinat X ini, Tx ini, operator energi kinetik itu sama dengan H kuadrat per 2M D kuadrat per dx kuadrat. Nah, ini kita masukkan atau kita kalikan si terhadap X di kiri dan kanannya sama kayak tadi, kita masukkan, jadi kan diturunkan, ini berarti diturunkan persamaannya yang tadi, sehingga kita bisa dapatkan nilai kita bisa dapatkan nilai min 4 H kuadrat per 2M cos 2X. Nah, kan turunan sin 2X ini sama dengan 2 cos 2X kan. Nah, kan? Nah, untuk yang contoh soal yang ketiga. Nah, ini untuk nyatakan operator momentum angular dalam ruang posisi. Nah, penyelesaiannya itu bisa menggunakan yang fisika klasik, yaitu L vektor sama dengan R dikali momentum vektor. Nah, jadi L operatornya itu sama dengan R operator dikali P operator. Nah, R dikali I H bar dikali nabla. Nah, nabla ini tadi kan sama kayak persamaan yang tadi, yang nilai P operator kan segitu. Nah, itu nilainya itu sama dengan nabla. Nah, ini bisa kita keluarkan, jadi I H bar R cross nabla. Nah, ini nanti penyelesaiannya kita bisa menggunakan matriks. Terima kasih teman-teman. Untuk materi ini saya rasa saya sudah menjelaskan semuanya. Maaf apabila ada materi atau penjelasan yang masih kurang. Maaf juga apabila ada kata-kata yang menyinggung dan masih kurang bagus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.